Pet Lovers, Mami mau sharing dan berbagi tips soal kucing birahi dan steril. Apa sih itu steril? Nanti Mami akan jelasin. At first, jadi Mami mau sharing sedikit tentang pengalaman Mami waktu Kenzo lagi masa birahi, guys. Kenzo mulai birahi di umur 1 tahun dan kita sudah mengusahakan mencari betina untuk Kenzo, tapi tidak ada yang cocok untuk Kenzo. Dan posisi saat itu Selo masih kecil banget umurnya, jadi kita pisahin sama Kenzo. BTW Selo betina ya guys. Kenzo emang cocok sama Selo, tapi Selo belum cukup umurnya untuk dikawinkan. Itu juga belum dianjurkan ya, karena bisa berakibat fatal loh guys. Sebaiknya pet parents menghindari perkawinan dini pada kucing, karena dapat mengganggu kesehatan si ibu serta janin atau bayinya saat lahir nanti. Karena sudah lelah mencari juru Kenzo, jadi kita memutuskan untuk steril Kenzo, karena kasihan sama Kenzo yang terus ngeong-ngeong tanpa berhenti. Jadi sebelumnya ada niatan untuk steril Kenzo. Kenzo sakit guys, dia sedikit sakit di tenggorokannya, suaranya agak serak, bahkan sampai hilang waktu itu. Mami dan babanya panik banget, lalu langsung kita bawa dia ke pet klinik. Saat kita bawa Kenzo ke klinik, kata dokter si Kenzo tuh baik-baik aja, semua gak ada penyakit yang serius di bagian tubuhnya. Kenzo sakit karena faktor dia ngeong-ngeong terus, jadi suara dia hilang guys. Suara Kenzo kembali dan suara dia mulai membaik walaupun masih sedikit serak. So birahi pada anabul kalian itu kasihan banget loh pet parents. Kalau memang belum atau tidak ada jodohnya sama sekali, lebih baik di steril ya. Soalnya birahi bisa membuat anabul kalian stres banget dan bisa lebih sering sakit. Kemungkinan juga bisa berakibat fatal. Pasti sedih banget kan kalau anabul kalian itu kenapa-kenapa. And then finally Kenzo steril guys, karena nggak tega ngeliat dia sakit kan. Oh ya, sebelumnya Mami mau kasih tahu ciri-ciri kucing jantan yang sedang birahi. Yang pertama itu, dia pasti sering mengeong-ngeong terus-terusan, lebih bawel ya dari biasanya. Yang kedua, menjadi lebih agresif atau lebih galak. Dan yang ketiga, sering ingin keluar rumah mencari kucing betina. Dan yang keempat itu spraying. Spraying itu apa sih? Spraying itu adalah menyemprotkan kencing atau urin, menandakan aroma urin memanggil betina guys. Nah, si spraying Kenzo ini tuh ada di beberapa sudut. Dia tuh sering banget spraying di kasur, di bed cover, atau di dinding. Pokoknya spraying di kasur itu tuh capek banget. Setiap hari harus ganti spray, bed cover, dan jemur kasur. Itu tuh Kenzo. Dan yang kelima itu ada nafsu makannya berkurang guys. Nah, sekarang Mami mau kasih tahu ciri-ciri kucing betina birahi. Yang pertama, sama seperti kucing jantan, selalu mengeong-ngeong dengan kenceng dan nyaring terus-terusan ya. Dan yang kedua, kucing betina akan gelisah, mondar-mandir dalam rumah kalau kucing kalian indoor ya. Dan yang ketiga, sering manja dan berguling-guling seperti minta dielus-elus sama kita. Dan yang keempat, nafsu makan sama menurun seperti kucing jantan. Dan yang kelima, bila dipegang bagian punggungnya, tepatnya di atas pangkal, di pangkal ekornya itu dia akan menungging. Dan yang keenam, sering menggesekkan badan pada kita.
And next, Mami mau kasih tahu caranya merawat anabul yang pasca steril ya. Yang pertama pastikan kalian udah konsultasikan dulu sama dokter di pet klinik kalian. Tanyakan apa saja obat atau makanan yang harus diberikan sama kucing yang sudah disteril. Kalau Kenzo waktu itu sih sudah diresepkan ya sama dokter, dan aku hanya tinggal ikutin anjuran pemakaian obat dari si dokter. Dan yang kedua, perbanyak istirahat anabul dan batasi kegiatan. Jangan banyak gerak dulu karena itu membuat jahitannya nanti nggak akan kering-kering guys. Nah, dan yang ketiga, pastikan juga makanan dan minuman anabul kalian tuh mudah dijangkau sama mereka. Makanan biasanya akan diresepkan sama dokter juga. Anabul hanya boleh makan wet food, tidak boleh dry food ya guys. Kalau Kenzo kemarin dikasih wet foodnya itu adalah Royal Canin Recovery. Dan yang keempat, dianjurkan untuk tidak boleh menggunakan pasir gumpal atau pasir wangi karena itu bisa menempel di bagian bekas operasinya guys. Gunakan underpad atau semacam perlak itu ya untuk menyerap pipis atau pup anabul. Yang kelima, tidak boleh memandikan anabul. Tunggu dulu sampai jahitannya mengering ya guys. Dan yang keenam, pastikan juga lingkungan kandangnya itu bersih. Kandangnya itu juga harus steril ya guys. Dan yang ketujuh, jika terjadi sesuatu pasca operasi, hubungi dokter kepercayaan kalian ya. Dan Mami mau kasih tahu juga kalau kucing yang disteril itu bakalan lebih sehat loh guys. Dan tubuh anabul kalian tuh akan jauh lebih gemuk dibandingkan kucing yang belum steril ya. Kenapa sih mereka bisa lebih gemuk? Setelah steril, metabolisme kucing akan sedikit melambat. Salah satunya adalah metabolisme lemak. Terjadinya redistribusi lemak ke bagian tubuh lain, khususnya di daerah bagian perut ya, sehingga terjadinya penumpukan lemak. Nah, itu pentingnya kita harus jaga pola makan anabul kita. Jangan sampai berlebihan ya. Lemak yang tidak terbakar karena tidak ada aktivitas atau bergerak akan tersimpan dan membuat mereka gemuk. Selain itu, jangan lupa ajak anabul kalian aktivitas ya, jangan sampai malas gerak. Bisa dengan ajak anabul kalian jalan-jalan di rumah atau ajak mereka bermain. Steril itu karena adanya pengambilan organ reproduksi baik jantan atau betina ya guys, yang mengakibatkan si kucing jadi tidak memiliki nafsu atau libido, sehingga sebagian kucing malas bergerak dan banyak makan. Kita balik lagi sharing tentang Kenzo ya guys. Sekarang tugas Mami adalah menjaga pola makan Kenzo. Jangan sampai Kenzo overweight atau kegemukan. Dan Mami juga selalu ajak Kenzo main. Mainnya sih deket sih, cuma keliling-keliling di rumah aja. Dan kita ajak mereka banyak gerak ya, biar gak jadi anak yang mageran. Oh iya, Kenzo saat pulang dari pet klinik, Mami udah konsultasi sama dokternya. Kenzo karena nggak bisa pip atau pup di underpad, jadi dia hanya bisa di litter box. Jadi Mami konsultasi dulu gimana solusinya. Jadi kata dokter, Kenzo boleh kok pipis di litter boxnya asal kita pakai pasir tofu atau soya ya guys. Itu aman untuk anabul kalian, yang anabul kalian yang tidak bisa di pipis atau pupnya di underpad. Tapi catatan dari Mami, kalian harus tetap konsultasikan dulu sama dokter hewan kepercayaan kalian ya guys. Pokoknya steril itu harus guys buat anabul kalian yang tidak ada jodohnya ya, karena berpengaruh pada kesehatan mereka dan bisa mengurangi populasi kucing yang mengakibatkan mereka terlantar. Kan kasihan ya guys kalau mereka itu terlantar, nggak ada yang ngurusin. Perilaku kucing setelah steril itu akan berubah loh guys. Seperti Kenzo, dia menjadi seperti kayak anak kecil yang maunya tuh dimanja terus. Nah, lebih kalem, lebih funny, tidak agresif lagi. Mami seneng banget sama perilaku Kenzo yang makin lucu. Pokoknya gemesin banget deh. Mami sebutin ya perilaku kucing jantan atau betina yang pasca steril. Yang pertama itu lebih menyayangi kucing sesama kucing lain, sehingga tidak ada perkelahian. Kalau di rumah kalian ada kucing lebih dari satu ya.
Dan yang kedua, suka memeluk atau berdekatan dengan kucing lain, baik jantan atau betina. Seperti Kenzo bertemu Pavel atau Kenzo seperti bertemu Baron. Itu mereka konteksnya dalam bermain ya, bukan berkelahi. Walaupun memang suka gelut atau berantem, tapi itu sebenarnya bermain, kayak main lari-larian atau kejar-kejaran dan lalu pukul-pukulan. Pokoknya gemesin banget deh pokoknya sifatnya dia. Dan yang keempat itu terkadang memiliki ikatan kuat dengan teman sesama jantan lainnya, seperti saling menjilati atau grooming sesama tubuh mereka. Itu pemandangan yang sangat indah banget karena mereka saling menyayangi ya. Yuk steril anabul kalian kalau mau anabul kalian sehat. Segitu dulu ya sharing dan tips dari Mami. Next Mami bakalan sharing dan bagi-bagi tips lagi tentang anabul. Kalian bisa komen di bawah apa aja yang mau Mami ceritain atau tips apa lagi yang mau kalian dengar. Semoga sharing dan tips tentang birahi dan steril ini bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih sudah setia nonton Baba Kenzo. Satu lagi, Mami dan Kenzo Family mau kasih pesan untuk para cat lovers atau pet parents yang lagi di rumah aja. Tetap patuhi peraturan pemerintah ya guys. Kalau tidak penting-penting banget, tolong jangan keluar rumah. Lebih baik kalian di rumah aja. Dan sayangi keluarga dan sahabat kalian. Stay safe and stay healthy. Big hug for you from Kenzo Family. And love you guys. See you on another video. See you. Bye bye.